Tahukah kamu, sebelum langit, bumi, bahkan Nabi Adam diciptakan, cahaya Nabi Muhammad sudah ada lebih dulu. Inilah kisah rahasia agung awal mula penciptaannya. Inilah awal mula terciptanya Nabi Muhammad. Tatkala Allah bermaksud menciptakan makhluk, Allah menciptakan lebih dulu Nur Muhammad. Nur ini dibuat Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Setelah dijadikan, Nur Muhammad itu berkelana kemana saja yang Allah kehendaki, sambil terus bertasbih tanpa henti. Kemudian saat Allah hendak menciptakan manusia, Allah memerintahkan malaikat Jibril membawa segenggam tanah untuk membentuk Nabi Adam. Alasan Nabi Adam diciptakan lebih dulu adalah karena Allah menetapkannya sebagai ayah bagi seluruh umat manusia. Tanah itu lalu dicampurkan dengan Nur Muhammad. Kemudian Allah menyimpan nur tersebut di dalam rusuk Nabi Adam. Lalu nur itu dipindahkan Allah ke rusuk Nabi Nuh, kemudian ke rusuk Nabi Ibrahim, lalu dari rusuk yang suci berpindah ke rahim yang mulia dan bersih, hingga akhirnya sampai ke rusuk ayah Nabi, yaitu Said Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, awalnya Allah menugaskan malaikat Jibril mengambil tanah itu, namun tanah itu menolak dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu. Janganlah engkau mengambilku atau menindasku." Tanah itu tahu bahwa manusia nantinya akan banyak bermaksiat kepada Allah. Malaikat Jibril pun mengadu kepada Allah. Lalu Allah mengutus malaikat Mikail, namun tanah itu menolak juga. Kemudian diutuslah malaikat Israfil, pun begitu penolakannya. Terakhir Allah mengutus malaikat Israel. Saat tanah itu kembali memohon perlindungan, malaikat Israel menjawab, "Aku pun berlindung kepada Allah, agar aku tidak pulang gagal melaksanakan perintahnya." Akhirnya malaikat Israel mengambil segenggam tanah itu yang warnanya beragam, ada merah, putih, kuning, dan lainnya. Saat tanah itu dipersembahkan kepada Allah, Allah bertanya, "Wahai Israel, tidakkah engkau kasihan pada tanah ini?" Malaikat Israel menjawab, "Perintah Allah lebih wajib untuk ditaati daripada ucapan tanah." Lalu tanah itu dicampur dengan berbagai jenis air, dibentuk sempurna, dan ditiupkan ruh oleh Allah. Itulah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Alasan tanah menolak adalah karena ia tahu keturunan Nabi Adam kelak akan bermaksiat, saling dengki, dan saling membunuh seperti perbuatan keturunan jin yang dulunya sudah mendiami bumi. Sebelum Nabi Adam ada di sana, bangsa jin sudah hidup di bumi, diberi syahwat, lalu berbuat kerusakan. Maka Allah mengutus malaikat-malaikat untuk mengusir mereka ke pulau-pulau terpencil dan pegunungan yang terasing. Setelah itu Allah menciptakan Siti Hawa. Menurut tafsir As-Sawi, saat kejadian itu, Nabi Adam sedang tidur di surga. Ketika terbangun, Siti Hawa sudah ada di sisinya. Ketika ditanya malaikat mengapa diberi nama Hawa, Nabi Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari makhluk yang hidup, yaitu aku." Sesuai firman Allah, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Artinya, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati menjadi yang hidup. Ayat ini juga menjadi bukti kekuasaan Allah lainnya. Menciptakan manusia tanpa ibu dan tanpa ayah, Nabi Adam. Menciptakan manusia ada ayah tanpa ibu, Siti Hawa. Menciptakan manusia ada ibu tanpa ayah, Nabi Isa. Menciptakan manusia ada ibu dan ayah, Nabi Muhammad. Sedangkan menurut tafsir Al-Ibris, awalnya rusuk sebelah kiri paling bawah Nabi Adam terasa sakit, lalu tumbuh bisul sebesar kepala. Setelah pecah, dari cairannya tampak sosok bayi yang bergerak, rupa dan bentuknya persis seperti Nabi Adam. Nabi Adam pun mengangin-anginkan bayi itu di surga hingga ia tumbuh besar dengan cepat, lalu dirawat sampai bisa diajak bicara. 2 bulan kemudian, Allah menanamkan rasa cinta dan syahwat di antara keduanya, lalu Nabi Adam menikahi Siti Hawa sesuai syariatnya. Setelah bersetubuh, Siti Hawa pun hamil. Namun saat usia kandungan sebulan, datang perintah Allah agar keduanya turun dari surga ke bumi. Syekh Qurtubi menceritakan, Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Mereka saling mencari hingga akhirnya bertemu di tanah Arafah. Saat baru turun, mereka belum memiliki anak. 2 bulan setelah menetap di bumi, Siti Hawa melahirkan sepasang kembar laki-laki dan perempuan. Jadi masa kandungannya total 3 bulan, 1 bulan di surga dan 2 bulan di bumi. Setelah itu, setiap kali mengandung berlangsung 9 bulan. Diketahui rusuk Nabi Adam aslinya berjumlah 18 di kanan dan 18 di kiri, namun 1 di antaranya Allah jadikan untuk menciptakan Siti Hawa. Makanan di surga terbuat dari cahaya, sehingga tidak membuat berat badan, tidak menghasilkan kotoran, berbeda dengan makanan dunia. Umur Nabi Adam diperkirakan sekitar 930 tahun. Namun menurut Wahab bin Munabi usianya mencapai 1000 tahun. Sungguh lengkap dan indah ciptaan serta ketetapan Allah. Semoga kisah ini menambah keimanan kita. Jangan lupa beri suka dan ikuti, agar tak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya ya.